Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistia Ramadhani dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kelompok saya akan mempresentasikan materi dengan judul Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi. Selamat menyaksikan. A. Pembangunan ekonomi. 1. Pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang terus-menerus dilaksanakan berdasarkan rencana-rencana yang terarah untuk membawa kemajuan dan perbaikan dalam berbagai segi kehidupan, baik ekonomi, sosial budaya, kemasyarakatan, politik, maupun bidang lainnya. 2. Tujuan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi bertujuan meningkatkan kemakmuran masyarakat. A. Terjadinya perubahan menuju perbaikan struktur sosial, sikap mental, dan lembaga nasional. B. Mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan menghapus kemiskinan. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. A. Jumlah penduduk dan kualitas penduduk. B. Sistem sosial dan sikap masyarakat. C. Sumber daya modal dan teknologi. D. Sumber daya alam. 4. Pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang. Sifat ekonomi negara sedang berkembang. A. Produsen barang primer. B. Masalah tekanan penduduk. C. Sumber daya alam yang belum diolah. D. Kualitas penduduk rendah. E. Kekurangan modal. F. Orientasi perdagangan luar negeri. 5. Arah pembangunan ekonomi menurut W.W. Rostow. Perubahan orientasi organisasi, ekonomi, politik, dan sosial yang pada mulanya berorientasi pada suatu daerah menjadi berorientasi keluar. Perubahan pandangan masyarakat mengenai jumlah anak dalam keluarga, yaitu dari menginginkan banyak anak menjadi keluarga kecil. Perubahan dalam kegiatan investasi masyarakat dari melakukan investasi yang tidak produktif atau menumpuk emas, membeli rumah, dan sebagainya menjadi investasi produktif. Perubahan sikap hidup dan adat istiadat kurang merangsang pembangunan ekonomi atau kurang menghargai waktu, kurang menghargai prestasi perorangan. B. Pertumbuhan ekonomi atau economic growth. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat yaitu A. Kekayaan modal. B. Ketersediaan tenaga kerja. C. Kekayaan sumber daya alam. D. Kemampuan teknologi. E. Sikap masyarakat. Teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan Austria atau aliran histori. 1. Friedrich List 1789 sampai 1846. Menurut Friedrich List, dalam bukunya Das National System der Politischen Ökonomie 1841, perkembangan ekonomi sebenarnya tergantung pada peranan pemerintah, organisasi swasta, dan lingkungan kebudayaan. Friedrich List berpendapat bahwa kemajuan perekonomian suatu masyarakat diukur menurut kemajuan teknik atau cara produksinya. Menurut Friedrich List, perkembangan ekonomi dibagi melalui beberapa fase, yaitu 1. Masa berburu atau mengembara. Pada masa ini, peradaban masih sangat sederhana. Manusia memenuhi kebutuhan hidupnya tergantung pada alam. Mereka hidup secara berkelompok dan berpindah-pindah dari suatu daerah ke daerah yang lainnya, yang dapat memberikan kehidupan bagi mereka. 2. Masa berternak dan bertani. Pada masa ini, mereka mulai hidup menetap, bercocok tanam, dan beternak.
Mereka mulai menanam jenis tumbuhan yang mereka dapat dari tempat lain dan mulai mencoba memelihara hasil burunya yang masih hidup sehingga tidak sepenuhnya tergantung pada alam. 3. Masa bertani dan kerajinan. Pada masa ini peradaban mulai meningkat sehingga kebutuhan mereka bertambah. Meningkatnya kebutuhan ini mendorong mereka untuk berusaha memperluas lahan pertanian dan berusaha membuat kerajinan-kerajinan tangan untuk mengisi waktu senggangnya setelah bertani. 4. Kehidupan masyarakat berkembang dengan adanya pertanian, industri, dan perdagangan. 5. Masa kerajinan, industri, dan perdagangan. Pada masa ini masyarakat telah berubah. Kerajinan yang semula hanya sebagai sampingan lambat laun menjadi sebuah kawasan industri kerajinan dan sudah mulai ditukarkan dengan hasil pertanian di suatu tempat tertentu atau pasar. Pada masa inilah akhirnya timbul perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang. 2. Bruno Hildebrand. Menurut Bruno, perkembangan ekonomi bukan didasarkan pada cara produksi, tetapi pada cara distribusi. Bruno mengemukakan 3 sistem distribusi, yaitu 1. Perekonomian barter, 2. Perekonomian uang, dan 3. Perekonomian kredit. 3. Werner Sombart, 1863 sampai 1941, membagi perkembangan perekonomian menjadi 3. 1. Zaman perekonomian tertutup yang dibagi menjadi 2 macam, yaitu perekonomian desa dan perekonomian feodal dan tuan tanah. Yang kedua, zaman kerajinan dan pertukaran. Zaman ini ditandai adanya pembagian kerja, masing-masing mengerjakan pekerjaannya dan sifatnya masih kekeluargaan. Yang ketiga, zaman kapitalis yang dibagi dalam 1. Zaman kapitalis purba, 2. Zaman kapitalis madya, 3. Zaman kapitalis raya, dan 4. Zaman kapitalis akhir. 4. Menurut Karl Boucher, 1847 sampai 1930. Menurut Karl Boucher, pertumbuhan ekonomi masyarakat dilihat dari hubungannya antara produsen dan konsumen dalam mendistribusikan hasil produksinya sampai ke tangan konsumen. Karl Boucher membagi perkembangan perekonomian ke dalam 1. Rumah tangga tertutup. Kehidupan masyarakat pada masa ini, proses pertukaran belum ada. Masyarakat menghasilkan barang terbatas hanya untuk lingkungannya sendiri atau produksi untuk kebutuhan sendiri. Yang kedua, rumah tangga kota. Pada rumah tangga kota pertukaran sudah meluas. Masyarakat mulai mengenal pertukaran hasil produksi. Yang ketiga, rumah tangga bangsa. Rumah tangga bangsa atau perekonomian nasional di mana berperan penting berdagang menjadi semakin penting. Produksi tidak lagi didasarkan atas pesanan, tetapi sudah berorientasi untuk mendapatkan keuntungan. Di dalam rumah tangga bangsa, sistem gilda sudah hilang. Yang keempat, rumah tangga dunia. Di dalam rumah tangga dunia, ruang lingkup pasar mencakup pasar internasional. Sistem perekonomian tidak terbatas hanya di dalam negeri, tetapi sudah sampai ke luar negeri. Teori klasik. 1. Adam Smith merupakan ekonomi pertama yang banyak menumpahkan perhatian kepada masalah ekonomi. Juga terkenal sebagai pelopor pembangunan ekonomi dan kebijakan laissez-faire. Pendapat Adam Smith dituangkan dalam teori yang disebut The Invisible Hands, teori tangan-tangan gaib, dalam bukunya An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations 1776. Ia mengemukakan tentang proses pertumbuhan ekonomi jangka panjang secara sistematis. Proses pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith dibedakan menjadi 2 aspek utama. Pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. A. Pertumbuhan output total. Menurut Adam Smith ada 3 unsur pokok sistem produksi, yaitu sumber daya alam yang tersedia, faktor produksi tanah, sumber daya manusia, jumlah penduduk, dan stok barang modal. Sumber daya manusia, jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari suatu masyarakat dalam proses pertumbuhan output. Persediaan barang modal menurut Smith mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pertumbuhan output dan merupakan unsur produksi yang sangat menentukan tingkat output.
Menurut Smith, potensi dasar akan dapat dicapai secara maksimum jika setiap warga masyarakat diberi kebebasan seluas-luasnya untuk melakukan kegiatan ekonominya. Namun demikian, jika pasar tidak tumbuh secepat pertumbuhan modal, maka tingkat keuntungan akan segera merosot dan akhirnya akan mengurangi gairah para pemilik modal untuk melakukan akumulasi modal, dan dalam jangka panjang tingkat keuntungan dan akan menurun yang akhirnya akan mencapai tingkat keuntungan minimal. B. Pertumbuhan penduduk. Menurut Adam Smith, jumlah penduduk akan meningkat jika tingkat upah yang berlaku lebih tinggi dari tingkat upah subsisten. Jika tingkat subsisten, jumlah kelahiran akan meningkat karena orang-orang akan kawin muda. Sebaiknya jika tingkat upah lebih rendah dari tingkat upah subsisten, maka jumlah penduduk akan menurun. Menurut Adam Smith, permintaan akan tenaga kerja ditentukan oleh persediaan barang modal dan tingkat output masyarakat. Sedangkan permintaan akan tenaga kerja ditentukan oleh persediaan barang modal dan tingkat output masyarakat. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan permintaan akan tenaga kerja ditentukan oleh laju pertumbuhan persediaan barang modal dan laju pertumbuhan output. 2. David Ricardo. Proses pertumbuhan menurut Ricardo diungkapkan dalam bukunya. Ciri-ciri perekonomian menurut Ricardo adalah 1. Jumlah tanah terbatas. 2. Tenaga kerja meningkat atau menurun tergantung pada tingkat upah. 3. Akumulasi modal terjadi jika tingkat keuntungan yang diperoleh pemilik modal berada di atas tingkat keuntungan minimal. 4. Sepanjang waktu terjadi kemajuan teknologi. 5. Dominannya sektor pertanian. Menurut ajaran klasik disimpulkan bahwa 1. Perkembangan perekonomian ditentukan oleh 4 faktor, yaitu luas tanah, jumlah penduduk, persediaan barang modal, dan teknologi. 2. Besarnya pendapatan nasional ditentukan oleh upah, sewa, dan keuntungan pengusaha. 3. Seluruh kegiatan ekonomi berlaku the law of diminishing return. 4. Tanah pertanian dalam kondisi tetap. Dan 5. Keuntungan pengusaha merupakan faktor pembentukan modal. Teori neoklasik. 1. Solow Swan. Robert Solow dan Trevor Swan dikenal sebagai ekonom yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori neoklasik. Teori pertumbuhan neoklasik ini berkembang sejak tahun 1950-an. Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung pada pertambangan, penyediaan faktor-faktor produksi, penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal, dan tingkat kemajuan teknologi. 2. Keynesian Heidelberg. Teori Heidelberg itu merupakan perluasan dari analisis Keynes mengenai kegiatan ekonomi secara nasional dan masalah tenaga kerja. Teori ini berusaha menunjukkan syarat yang dibutuhkan agar perekonomian dapat tumbuh dan berkembang secara mantap. Menurutnya, agar pendapatan nasional naik perlu dilakukan investasi secara besar-besaran. Alasannya adalah investasi yang diperlukan lebih besar daripada pendapat yang akan dialih. Misalnya, diperlukan kenaikan modal 3 Rp untuk menghasilkan kenaikan output total sebesar 1 Rp. Hubungan antara tambahan investasi dan tambahan pendapat tersebut resiko modal output atau disebut capital output ratio disingkat CO disebut CORC, yaitu 3:1. Schumpeter. Teori Schumpeter dikemukakan pada tahun 1934 dan diterbitkan dalam bahasa Inggris dengan judul The Theory of Economic. The Developers. Selanjutnya, Schumpeter menggambarkan teorinya tentang proses pembangunan dan faktor utama yang menentukan pembangunan dalam bukunya Business Daily yang diterbitkan pada tahun 1939. Menurutnya, Schumpeter, faktor utama yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah proses inovasi yang dilakukan oleh para inovator atau wiraswasta atau disebut
entrepreneur. Menurut Schumpeter, ada 5 macam kegiatan yang dimasukkan sebagai inovasi, yaitu yang A. Menemukan sumber-sumber baru mentah seru, memperkenalkan cara memproduksi baru, memperkenalkan produk baru, membuka pasar-pasar baru, adanya perubahan organisasi industri menuju efisien. Teori modern. Menurut teori modern, Walt Whitman Rostow dalam bukunya The State of Economic Growth pada tahun 1960 tingkatkan pertumbuhan ekonomi SBB. Yang pertama, masyarakat tradisional atau disebut the traditional social, masa kehidupan sangat sederhana, produksi hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Prasyarat lepas landas, the precondition for take off, masa transisi persiapan menuju kemajuan. Lepas landas, the take off, ada perubahan sangat pesat, meningkatkan investasi, sektor industri berkembang pesat, tercipta kerangka Polexobun yang menjadi pertumbuhan ekonomi. 4. Mendorong menuju kedewasaan, the drive to maturity. Ciri-cirinya: A. Struktur tenaga kerja mengalami perubahan, kepimpinan perusahaan menjadi profesional. 5. Masa konsumsi tinggi, the high mass consumption. Pada masa ini, masyarakat sudah mulai berubah pada masalah-masalah yang terkait dengan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat, bukan lagi masalah produksi.